Melatih fisik Jerry. Sepasang muda-mudi itu tampak sedang duduk berduaan di pinggir sungai sambil sesekali tampak pemuda itu melemparkan sebutir kerikil ke dalam sungai. Sebenarnya apa yang dikerjakan oleh ayahku di kota Kak? Tanya gadis itu sambil menatap wajah seorang pemuda tampan yang duduk di sampingnya. Ayahmu bekerja sebagai pengawal pribadi ayahku. Setelah itu dia mengasuhku dari umur 8 tahun hingga sampai saat aku berusia sekarang ini. Kata Jerry menceritakan kepada gadis cantik sambil sesekali mencuri pandang kepadanya. Lalu, setelah kau dewasa dan menjadi tuan muda yang kaya raya, apalagi yang dikerjakan oleh ayahku? Tanya gadis itu ingin tahu tentang ayahnya. Setelah aku dewasa, ayahmu bekerja sebagai pengawal kakekku di kota. Kata Jerry. Dia sengaja tidak ingin mengatakan bahwa Draco adalah kepala gangster yang sangat ditakuti di Metro City. Apakah kehidupan di kota itu menyenangkan, Kak? Tanya Clara ingin tahu. Maklum sejak lahir sampai umur 22 tahun dia tidak pernah berpisah dari ibu dan kakek Malik yang memang tinggal di hilir sungai itu menyendiri. Tergantung. Kata Jerry menjawab singkat. Maksudnya? Tanya Clara tidak mengerti. Tergantung bagaimana kau menjalaninya. Jika kau anggap menyenangkan, maka kota adalah tempat yang banyak menyediakan kesenangan. Namun jangan mencari ketenangan di kota. Kau tidak akan menemukannya. Kata Jerry. Apakah kau nanti akan mengajak aku ke kota, Kak? Tanya Clara lagi. Ya. Kita akan pindah ke kota. Kau harus kuliah, Clara. Kata Jerry. Apakah hanya karena itu? Tanya Clara yang mulai cemberut. Mengapa? Apakah ada yang lain? Tanya Jerry sengaja memancing reaksi Clara. Kata Clara sambil bangkit dari duduknya. Jerry langsung menahan Clara agar tidak meninggalkannya dan menarik tangannya membuat Clara terjatuh dan langsung menimpa tubuh Jerry. Au! Kata Clara sambil terpekik. Sudah pasti karena aku mencintaimu. Kata Jerry sambil tersenyum. Kau memang nakal. Pantas saja selalu dijewer oleh kakek. Kata Clara tersipu malu lalu segera bangkit dan berlari memasuki pondok dengan wajah bersemu merah. Jerry yang melihat Clara berlari langsung mengejar dan akhirnya memasuki gubuk di mana kakek Malik, Roxana, Draco dan Tuan Raven tampak membahas sesuatu dengan wajah serius. Ternyata kita memiliki musuh yang sama, Paman. Kata Draco begitu mendengar penuturan dari kakek Malik yang menceritakan tentang Ramendra kepada Draco. 40 tahun lebih aku memendam dendam ini berharap suatu saat aku mampu membalaskan sakit hatiku kepada Ramendra sebelum Yang Maha Kuasa mencabut nyawaku. Kata kakek Malik sambil menahan geram. Bagaimanapun, peristiwa puluhan tahun yang lalu kembali menghantui pikirannya saat ini setelah menceritakan kembali kejadian ketika Ramendra memasuki desa kelahirannya dan menjarah kekayaan hasil bumi desa kelahirannya itu. Aku merasa tidak mampu untuk melawan kekuatan Ramendra. Ini karena aku telah melihat sendiri dengan mata kepalaku kekuatan yang dia miliki. Aku terpaksa menyingkir ke hilir sungai ini dan mengasingkan diri mencoba untuk merelakan semua yang telah terjadi. Kata kakek Malik. Jerry yang mendengar dan menyimak pembicaraan mereka segera menyela. Kakek Malik. Jika kakek ingin membalaskan sakit hati, aku sebagai ketua tertinggi Dragon Empire akan membantumu membalaskan sakit hatimu itu. Kata Jerry membuat Draco setengah mati terkejut mendengar Jerry mengaku sebagai ketua dari kelompok gangster yang dia ketuai. Sejak kapan kau menjadi ketua gangster? Tanya Draco sambil mendelikkan matanya.
Mulai besok ayah angkat bisa menikmati hari-hari yang tenang bersama Bibi Roxana. Urusan Dragon Empire akan aku ambil alih bersama Arslan. Nikmatilah masa tua kalian dengan bepergian keliling dunia, kata Jerry dengan serius. Kau. Draco tidak bisa lagi melanjutkan kata-katanya karena Clara memandang ke arahnya dengan ekspresi tanda tanya. Aku selalu berharap ada kekuatan yang besar yang mampu membantuku untuk membalas Ramendra ini. Akhirnya Tuhan mengabulkan doaku siang dan malam, kata kakek Malik. Kekuatan yang dimiliki oleh Ramendra ini sebenarnya tidak ada seberapa dibanding dengan kekuatan yang aku miliki. Hanya saja dia berhasil bergerak dengan cepat di saat aku lengah. Dia akan mendapatkannya, Kek. Ramendra pasti akan mendapatkannya, kata Jerry sambil mengepalkan tinjunya. Sebenarnya sampai saat ini peperangan antara kami dan Ramendra ini masih terus terjadi, Paman. Sahabat-sahabat Jerry di kota masih terus melakukan perlawanan. Namun yang aku khawatirkan adalah kelicikan Ramendra ini. Aku khawatir jika mereka nanti akan menjadi target Ramendra untuk dibunuh, kata Draco mengemukakan kekhawatirannya. Aku sengaja menunda dulu nafsu membunuhku kepada Ramendra ini. Bagaimanapun aku harus mempersiapkan Jerry ini terlebih dahulu. Jika separuh jalan, maka sama saja aku gagal, kata kakek Malik. Kau yang telah membuat pekerjaanku menjadi lebih berat, Draco. Kata kakek Malik membuat Draco membuang muka karena malu. Tuh, aduh. Itu semua karena kebandelanmu. Coba dulu kau menurut. Pasti kau tidak mudah dikeroyok oleh anak buah Robin dan mertuanya itu, kata Draco sambil menjitak kening Jerry. Besok kita akan melakukan pemanasan untuk melatih fisik dan pernafasanmu, kata kakek Malik. Sudah hampir malam, Paman. Aku akan mengantar Tuan Raven dulu untuk kembali ke desa. Mungkin masih banyak yang harus dia lakukan besok, kata Draco. Aku ikut, kata Roxana. Kan. Hahaha, kata Jerry sambil tertawa. Kan apa? Kata Draco sambil melotot. Aku juga ikut, Bu, kata Clara. Aish, kau jangan jadi pengganggu, Clara, kata Jerry. Kau tahu apa anak ingusan, kata Draco jengkel melihat tingkah Jerry. Jerry hanya menutup mulutnya sambil terbungkuk-bungkuk menahan tawa. Kau Jerry, jangan hanya tertawa saja. Kau harus berendam selama 2 jam di dalam air ramuan. Setelah itu 2 jam di bawah air terjun untuk melatih pernafasanmu, kata kakek Malik membuat Jerry mendadak pucat. Kemarin kan 1 jam, Kek. Mengapa hari ini menjadi 2 jam? Tanya Jerry. Apakah kau mau tawar-menawar denganku, Jerry? Tanya kakek Malik sambil mendelikkan matanya. 2 jam terlalu lama, Kek. Apakah bisa 30 menit saja? Kata Jerry sambil tersenyum kecut. Sudah, jangan banyak membantah. Kau harus menurut. Apakah kau mau menjadi bulan-bulanan musuh lagi? Tanya kakek Malik. Sebenarnya setelah berlatih apakah aku bisa menang melawan keroyokan 10 orang? Tanya Jerry. Bisa, kata kakek Malik dengan mantap. Bagaimana caranya, Kek? Tanya Jerry. Kau harus menyerang mereka dengan memfokuskan kepada titik sensitif di tubuh lawan, kata kakek Malik menjelaskan. Jika lawanku 20 orang? Tanya Jerry. Jika lawanmu mencapai 20 atau 30 orang, maka jurus terbaik adalah lari, kata kakek Malik berusaha untuk serius. Lari, kata Jerry sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Bersambung.
Episode sebelumnya, Draco dan Roxana bertemu. Episode berikutnya, Jerry menceburkan Draco dan kakek Malik ke sungai. Jerry menceburkan Draco dan kakek Malik ke sungai. Pagi-pagi sekali Jerry telah mulai berendam di dalam air sambil mengikuti metode latihan yang diberikan kepadanya. Ketika bibirnya mulai membiru karena menahan kedinginan air tersebut, beruntung baginya Roxana dan Clara memanggilnya untuk sarapan pagi. Tanpa menunggu panggilan kedua kalinya, Jerry langsung menyambar handuk dan segera mengeringkan tubuhnya dengan handuk tersebut lalu bergegas naik ke atas menuju gubuk kakek Malik. Ketika Jerry sampai di gubuk, dia melihat kakek Malik sedang membuat keranjang dari belahan rotan berbentuk bulatan lonjong dibantu oleh Draco dan Clara. Jerry yang merasa heran langsung bertanya, "Kek, untuk apa keranjang itu?" Tanya Jerry penasaran. "Kau pergi sarapan dulu. Setelah itu kau minum ramuan obat yang telah aku letakkan di atas meja. Kau akan tahu nanti untuk apa keranjang ini kami buat," kata kakek Malik dengan acuh tak acuh. Jerry yang masih penasaran segera merasakan perasaan tidak enak di hatinya. Namun dia tidak mau berdebat hanya untuk mencari tahu untuk apa keranjang rotan tersebut. Setelah selesai sarapan, Jerry pun segera meminum obat seperti jamu tersebut. "Sial, rasanya sungguh sangat pahit," kata Jerry dalam hati. "Jerry, apakah kau sudah selesai sarapan?" teriak kakek Malik dari luar. "Sudah, Kek," jawab Jerry dari dalam. "Jika sudah, kau beri waktu 10 menit untuk duduk dengan tenang. Setelah itu, kau harus melanjutkan latihan fisik," kata kakek Malik. "Gila. Dulu aku sering disuruh mengangkat air atau balok kayu turun naik sungai. Apakah ini berarti aku akan memikul batu dalam keranjang tersebut?" Pikir Jerry yang langsung merasakan kering di tenggorokannya. "Ah, terserahlah. Jika aku dipaksa terus-terusan, aku akan lari kembali ke Star Hill bersama Clara," kata Jerry dalam hati sambil tersenyum geli. "Mengapa kau tersenyum sendiri seperti orang kurang waras, Kak?" tanya Clara yang heran melihat Jerry tersenyum-senyum sendiri. "Ah, tidak apa-apa. Clara, ayo kita lari saja ke kota. Aku merasakan sesuatu yang tidak enak di hatiku dengan metode latihan ini. Pasti aku akan babak belur lagi seperti sebelumnya," kata Jerry. Sebenarnya jika bukan karena Clara, sudah lama dia ingin kabur dari tempat itu. "Kau ingin kabur, Kak? Aku akan mengadukanmu kepada kakek," kata Clara sambil membuka mulutnya untuk berseru. "Kek, jangan gitu Clara. Apa kau mau melihat aku dihajar oleh kakek Malik sampai babak belur?" kata Jerry sambil menyekap mulut Clara dengan tangannya. "Salahmu mengapa kau mempengaruhiku untuk ikut lari bersamamu ke kota?" kata Clara sambil melenggang pergi meninggalkan Jerry yang terbengong sendiri. Sementara itu di balai papan depan gubuk, tanpa Draco dan kakek Malik sudah menyelesaikan pekerjaan mereka membuat 2 buah bakul keranjang dari rotan. Ada senyum puas dan senyum jahat di wajah kedua lelaki beda usia tersebut. "Bagaimana Paman? Apakah keranjang ini sudah bisa digunakan?" tanya Draco. "Draco, kau temui Roxana. Pinta kepadanya seutas tali belati. Aku akan menjalit tali sandang untuk bakul ini," kata kakek Malik. "Baik Paman," kata Draco lalu segera memasuki gubuk dan langsung ke dapur untuk menemui Roxana. Setelah Draco mengatakan apa yang diinginkan oleh lelaki tua itu, Roxana lalu memberikan segulungan tali belati sebesar telunjuk jari tangan kepada Draco.
Untuk apa ayah menginginkan tali ini? Tanya Roxana. Entahlah. Paman hanya berkata bahwa dia ingin membuat tali sandang di bakul yang baru saja siap dibuat. Kata Draco. Hatiku jadi tidak enak. Pasti ayah ingin memompa fisik Jerry lagi. Sebenarnya untuk apa semua ini? Jangan jadikan Jerry ini sebagai mesin pembunuh untuk memenuhi ambisi kalian. Kata Roxana menegur. Kau salah sayang. Jerry ini tidak ditempa sebagai mesin pembunuh. Ini semua demi dirinya juga. Okelah jika Robin dan Ramendra masih bisa dikalahkan hanya dengan kemampuan yang dia miliki saat ini. Tapi apakah kau tahu bahwa persaingan bisnis ini tidak akan pernah ada habisnya? Selalu ada musuh di mana-mana. Aku tidak ingin kejadian yang menimpa Kak Wilson kembali menimpa diri Jerry. Kata Draco. Terserah kalian sajalah para lelaki ini. Tapi pesanku, jangan terlalu memaksa Jerry untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya. Atau kalian akan merasakan tindak balas dari anak itu. Sebenarnya dia punya 1001 cara untuk menjahili kalian. Lihat saja nanti jika tak percaya. Kata Roxana memperingati. Kau tenang sajalah. Jika anak itu berani macam-macam, aku akan mencabut telinganya. Kata Draco. Ya sudah. Pergilah. Nanti ayah terlalu lama menunggu. Kata Roxana. Baiklah. Kata Draco lalu. Kap. 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 Au. Pekik Roxana ketika tiba-tiba saja sebelum pergi. Draco menyambar pipinya dengan ciuman. Awas nanti dilihat anak-anak. Kata Roxana dengan senyum malu-malu. Ya sudah. Aku ke depan dulu. Kata Draco tersenyum-senyum. Ayah. Akhir-akhir ini kau seperti kembali mengalami masa puber. Apakah kau sudah memasuki masa puber tahap kedua? Tanya Jerry sambil menggoda ayah angkatnya itu. Diam kau. Kau tidak tahu apa-apa. Kata Draco sambil mendelikkan matanya. Makanya ajari supaya aku tahu. Kata Jerry semakin menggoda Draco. Kau minta dilibas dengan tali belati ini kan? Tanya Draco sambil memutar-mutar ujung tali tersebut membuat Jerry seperti terbang keluar dari gubuk itu mencari selamat. Kemana kau Jerry? Tunggu di situ. Kata kakek Malik membuat Jerry tidak lagi berani main-main. Ketika Draco telah keluar membawa segulung tali belati tersebut dan memberikannya kepada kakek Malik, orang tua itu segera menyambar tali tersebut dan dengan cekatan mengikat bagian-bagian penting di antara sela-sela anyaman rotan tersebut. Setelah semua selesai diikat, kakek Malik lalu memanggil Jerry dan menyetel apakah bakul tersebut sudah pas atau belum di punggung Jerry. Untuk apa ini kek? Apakah kau akan menyuruhku ke pasar untuk berbelanja? Tanya Jerry. Diam kau. Sekarang kau harus memikulku turun naik sungai sebanyak 20 putaran. Kata kakek Malik lalu segera memasukkan tubuhnya ke dalam bakul dan menyuruh Jerry untuk menyandang bakul tersebut. Mati aku. Kata Jerry sambil menggendong bakul berisi kakek Malik tersebut dan berlari turun naik sungai sebanyak 20 kali putaran. Sontak saja adegan ini membuat Draco, Roxana dan Clara tertawa terpingkal-pingkal melihat ulah Jerry dan kakek Malik tersebut. Sudah. Sepertinya ini terlalu ringan bagimu. Sekarang kau harus memikul 2 bakul sekaligus. Aku dan Draco akan naik masuk ke dalam masing-masing bakul, kata kakek Malik membuat Jerry langsung merinding. Apakah kalian ingin membuat nafasku putus? Kata Jerry protes. Diam saja dan lakukan apa yang aku perintahkan.
kata kakek Malik sambil mengambil sebatang bambu dan memasukkan di antara tali kedua bakul tersebut. Clara, maafkan jika aku tidak bisa menikahimu karena sepertinya nyawaku akan putus hari ini juga. Kata Jerry membuat Clara tertawa setengah mati. Jerry dengan pasrah akhirnya memikul kayu yang melintang di antara kedua bakul tersebut dan mulai memikulnya berjalan menuruni tangga sungai lalu naik lagi. Kalian dua tua bangka tak tahu diri ini harus diberi lalajaran, kata Jerry dalam hati. Dia terus memikul Draco dan kakek Malik untuk putaran kedua. Setelah sampai di bawah, Jerry mulai memutar tubuhnya berniat hendak mendaki kembali ke atas. Namun baru 2 langkah dia berjalan. Tiba-tiba kakinya terpeleset dan... "Woi Jerry. Jerry, apa yang kau lakukan?" kata kedua lelaki itu dengan panik. Tak lama kemudian, "Biur, biur. Setan kau Jerry," kata Draco dan kakek Malik secara bersamaan. Mereka kini terjun bebas ke salam sungai bersamaan dengan bakul yang terbuat dari rotan itu sekalian. "Maaf kek, ayah. Aku terpeleset," kata Jerry berusaha membuat mimik wajah merasa bersalah dan penuh penyesalan. Padahal perutnya sudah sakit menahan tawa yang hampir meledak. Bersambung. Episode sebelumnya. Melatih fisik Jerry. Episode berikutnya. Ivan mulai sadarkan diri. Ivan mulai sadarkan diri. Mega tahun. Semenjak kekalahan demi kekalahan yang terus-menerus diderita oleh kubu Ramendra membuat orang tua itu pusing 7 keliling. Bagaimana caranya agar bisa menghentikan sepak terjang ketiga pemuda ingusan yang selalu saja menjadi penghalang baginya untuk menjatuhkan perusahaan Future of Company. Kini lelaki tua itu merasakan banyaknya masalah yang harus dia hadapi karena ulah dari Ryan, Rico dan Daniel ini. Itu belum lagi harus membagi perhatian kepada David dan Kevin di rumah sakit yang sewaktu-waktu bisa sembuh atau mati. Jika mati, dia akan terbebas dari rasa kekhawatiran yang menghantuinya siang dan malam. Tapi, bagaimana jika mereka kembali dari koma dan mulai berkicau? Ini pasti akan menyeret dirinya berhadapan dengan hukum. Takeshi Okigawa, mantan ninja dari Jepang yang menjadi andalannya juga tidak bisa banyak membantu. Ini karena selain Regan dan Leonard, Tuan Sham juga telah menempatkan anak buahnya di tempat-tempat yang benar-benar tersembunyi namun dapat memantau kedua pasien itu dengan jelas. Hari ini keluarga Patrick telah mendapat kabar baik bahwa Ivan sudah mulai siuman. Namun, setelah pihak kepolisian menginterogasi, Ivan mengatakan bahwa mereka diserang oleh sekelompok orang yang mengendarai truk. Hanya itu keterangan yang bisa dia berikan. Ini karena kejadiannya begitu cepat dan dia adalah korban pengeroyokan yang pertama tumbang di tangan lawan yang berjumlah puluhan orang tersebut. Namun Ivan mengatakan jika David dan Kevin cepat sadar dari komanya, kemungkinan besar mereka mengetahui siapa dalang di balik pengeroyokan itu. Baiklah Tuan Patrick. Maaf karena telah mengganggu waktu istirahat Anda. Harap Anda berhati-hati. Ini karena kami sampai saat ini belum bisa menangkap pelaku pengeroyokan itu. Semua bukti masih belum ditemukan dan kesaksian Nona Lorna juga tidak bisa memberikan titik terang terhadap kasus ini. Ada kemungkinan bahwa pihak pengeroyok akan kembali mengincar diri Anda, Tuan Patrick. Saya harap Anda segera menghubungi pihak kepolisian jika mengalami atau menemukan sesuatu gerakan yang mencurigakan. Kata Pak Polisi itu memanggil Ivan dengan nama belakang sambil memperingatkan. Terima kasih Pak Polisi.
Saya akan memberikan kerjasama dengan Anda jika suatu saat saya dapat mengenali salah satu dari mereka ini. Kata Ivan berjanji. Baiklah Tuan Patrick. Anda silahkan beristirahat. Semoga lekas sembuh. Kata Pak Polisi itu lalu segera meninggalkan kamar di mana Ivan dirawat. Kakek. Setelah aku pingsan, dan David serta Kevin juga terbaring di rumah sakit ini, apakah Jerry baik-baik saja? Tanya Ivan kepada Tuan Besar Aaron Patrick. Kau istirahatlah dulu. Nanti setelah kau sembuh dengan total, kakek akan menceritakan semuanya kepadamu. Kata Tuan Patrick masih ragu-ragu menceritakan tentang diri Jerry yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Katakan kek, apa yang terjadi dengan Jerry? Percayalah bahwa aku baik-baik saja. Aku justru tidak akan tenang jika pertanyaan yang mengganjal di hatiku tidak terjawab. Kata Ivan memohon. Tidak ada pilihan bagi Tuan Aaron untuk menutup-nutupi masalah ini kepada Ivan. Lalu dia pun menceritakan semuanya bahwa Jerry sampai saat ini menghilang tanpa ada kabar apakah dia sudah mati atau masih hidup. Begitu Tuan Aaron selesai menceritakan semua yang dia ketahui kepada Ivan, kontan saja membuat Ivan menangis sejadi-jadinya. Lalu, apakah tidak ada tanda-tanda bahwa Jerry ini masih hidup atau sudah mati kek? Tanya Ivan di sela-sela tangisnya. Semua sumber daya dan tenaga telah dikerahkan untuk mencari Jerry ini. Tapi anak itu seperti hilang di telah bumi. Jika memang dia mati tenggelam, paling lama 3 hari mayatnya pasti sudah mengapung. Tapi herannya semua ini sama sekali tidak terjadi. Kuat firasatku mengatakan bahwa Jerry ini masih hidup dan ditolong oleh seseorang. Kata Tuan Besar Patrick mengemukakan firasatnya. Aku akan menunggu sampai aku bisa keluar dari rumah sakit ini kek. Setelah itu aku akan kembali meneruskan pencarian. Bagaimanapun, Jerry ini telah banyak menanam budi di antara aku dan dirimu kek. Jika bukan karena bantuannya, mustahil dengan kekuatanku sendiri mampu membebaskanmu dari sekapan ayahku. Kata Ivan. Ya, aku setuju dengan rencanamu ini. Beristirahatlah dengan tenang. Ketika kau sudah pulih total, maka kau bisa melanjutkan pencarian terhadap Jerry ini. Kata Tuan Besar Patrick. Mendengar kakeknya menyetujui rencananya, kini Ivan merasa tenang. Terima kasih kek. Kata Ivan memaksakan senyum di bibirnya. Star Hill. Berita tentang pemerintah daerah Megatown yang akan melelang hotel Mega Bintang 6 beberapa bulan yang lalu kini sudah diambang pelaksanaan. Kabar ini telah menyebar ke seantero negara dan menarik cukup banyak minat di kalangan pengusaha di berbagai tempat untuk mengajukan pendaftaran bagi mengikuti aktivitas pelelangan tersebut. Keluarga Walker, Ramendra, keluarga Patrick, adalah antara orang-orang yang memiliki minat yang besar terhadap pelelangan hotel yang dibangun oleh seorang tuan muda dari keluarga William itu 23 tahun yang lalu. Saat itu ketiga anak muda sahabat-sahabat Jerry sedang merundingkan bagaimana caranya untuk kembali mematahkan serta mengikis kekuatan Ramendra. Bagaimana menurutmu Daniel? Apakah kita akan mengikuti pelelangan itu? Tanya Ryan kepada sahabatnya itu. Benar. Kita akan mengikuti pelelangan itu. Dulu sebelum kejadian musibah yang menimpa Jerry, dia pernah menyuruhku untuk mendaftarkan atas nama perusahaan. Kata Daniel. Pelelangan ini mungkin akan diselenggarakan sekitar 2 bulan lagi di gedung Dewan Megatown. Sebaiknya jika kita berniat untuk mengganggu Ramendra,
Maka sebarkan saja kabar angin bahwa Tuan Muda William telah menginginkan kita untuk memenangkan tender itu dengan cara apapun dan berapa harga sekalipun. Kata Rico. Apakah ketika Jerry menyuruhmu mendaftar atas nama perusahaan, dia mengungkapkan tentang berapa batas anggaran untuk bertarung dalam acara pelelangan itu? Tanya Ryan. Tidak. Aku hanya disuruh untuk mendaftar saja. Kata Daniel. Apakah Jerry sangat antusias ketika itu? Tanya Ryan lagi. Wajahnya datar saja. Tidak bahagia dan tidak sedih. Juga tidak seperti sedang kebelet mengeluarkan sesuatu. Kata Daniel. Sialan kau. Ini artinya Jerry tidak menginginkan hotel itu untuk dimenangkan. Kata Rico. Aku mengerti sekarang. Jerry sengaja ingin mengganggu Ramendra di pelelangan nanti. Kita harus merealisasikan semua rencana Jerry ini. Kata Ryan sambil membisikkan sesuatu kepada kedua sahabatnya itu. Pelelangan itu dibuka dengan harga awal 400 juta dolar. Mati kita, dari mana uang sebanyak itu kita dapatkan? Kata Daniel mendadak merasa mulas di perutnya. Rico. Daniel. Kita akan hembuskan kabar angin bahwa Jerry sangat menginginkan hotel mega itu. Ini karena hotel tersebut adalah hasil kerja keras mendiang ayahnya. Masuk akal bukan? Kata Ryan. Dengan harga berapapun. Kata Rico sambil tersenyum nakal. Kita akan mengadukan ini kepada Tuan Besar Smith dan Tuan Besar William agar mereka berdua mendesak Tuan Barry agar menyiapkan dana untuk kita gunakan dalam pertarungan di pelelangan nanti. Kata Ryan. Biar itu menjadi tugasku. Aku akan melobi kedua orang tua itu. Bagaimanapun, mereka sangat menyesal karena menjadi penyebab atas hilangnya Jerry. Jangankan 1 miliar. 10 miliar pun mereka akan mengeluarkan uang itu. Setidaknya mereka pasti akan memperlakukan hotel itu sebagai hotel kesayangan mereka sebagai satu-satunya yang menjadi keinginan Jerry. Kata Daniel. Aku sebenarnya sangat berharap sebelum pelelangan nanti, Jerry bisa kembali. Tapi sudahlah. Kita pun tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kata Ryan. Aku akan menyiksa Ramendra di pelelangan nanti. Lihat saja bagaimana caraku meremas kantong menyannya di gedung Dewan Kota Mega tahun nanti. Kata Daniel dengan geram. Bersambung. Episode sebelumnya. Jerry menceburkan Draco dan kakek Malik ke sungai. Episode berikutnya. Rencana mengawal R2D ke Metro City. Rencana mengawal R2D ke Metro City. Berita tentang ketertarikan orang-orang perusahaan Future of Company tentang minat mereka kepada hotel mega yang akan segera dilelang itu membuat para pengusaha yang lain merasa sedikit minder. Hal ini karena selain kekuatan finansial, pemilik perusahaan tersebut yaitu Jerry, dikabarkan memiliki ikatan emosional dengan hotel tersebut. Pasalnya, hotel mega ini dibangun oleh ayahnya sendiri yaitu Wilson William. Harry, Arslan dan anak buah Jeff terus menghembuskan kabar tersebut di mana saja mereka singgah. Sampai akhirnya berita itu kini menjadi buah bibir di kalangan orang-orang Country Home dan Star Hill. Ini semua diperkuat dengan pernyataan Daniel dan Ryan di surat kabar bahwa mereka telah diberikan wewenang oleh Jerry William untuk memenangkan pelelangan tersebut walau berapapun harganya. Robin Patrick. Andalah antara orang yang tidak tenang diam ketika kabar itu sampai ke Mega Town. Dia ingin memiliki hotel tersebut untuk menjadikannya sebagai sarang mafia, pelacuran, dan surganya para hidung belang.
Dia beranggapan hanya dengan beginilah dia baru bisa menginjak-injak Wilson yang telah bermati-matian merealisasikan terwujudnya bangunan hotel megah tersebut. Ayah, aku tidak mau tahu. Aku akan mengeluarkan berapapun banyaknya uang untuk memenangkan lelang tersebut. Hotel itu sangat bermakna bagiku, kata Robin di sela-sela pertemuannya dengan Ramendra. Kau benar, Robin. Ini semua adalah demi nama baik dan gengsi yang dimiliki oleh Ramendra. Selama ini sangat jarang Ramendra gagal dalam mendapatkan apa yang diinginkan, kata Ramendra. Saat ini Jerry entah mati atau hidup. Namun ketiga anak ingusan itu bisa menjadi duri dalam daging bagi kita. Jelas jika dibiarkan, anak ini akan menjadi batu sandungan bagi kita, kata Ramendra lagi. Jika diizinkan, ingin rasanya aku mengutus orang-orang untuk menyingkirkan ketiga anak ini, kata Robin. Apa kau memiliki rencana? Tanya Ramendra. Aku pernah mendengar bahwa di New Village ada segerombolan pembunuh bayaran yang mau melakukan apa saja demi uang. Kita bisa membayar mereka berapa saja demi nyawa ketiga anak bau kencing ini, kata Robin. Apa kau tahu di mana sarang mereka? Tanya Ramendra mulai tertarik. Itulah yang tidak sempat aku tanyakan kepada Ramsay dan San Diego. Tapi Simon mungkin mengetahui ini, kata Robin menyesali kebodohannya karena tidak sempat menanyakan kepada Ramsay tentang sarang kelompok pembunuh bayaran ini. Simon saat ini berada di penjara akibat tertangkap saat melakukan unjuk rasa. Jika kau atau aku yang mengunjungi, sudah pasti ini tidak akan baik. Pasti pihak kepolisian menduga bahwa kita memiliki maksud tertentu dengan mengunjunginya di penjara, kata Ramendra. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Robin yang mulai merasakan stres berhadapan dengan ketiga pemuda itu. Kita tunggu dulu suasana lebih dingin. Bagaimanapun jika kita bertindak sekarang, semua tuduhan pasti akan diarahkan ke kita. Tetap tenang dan jangan gegabah, kata Ramendra menasehati. Cari saja seseorang petugas yang bisa kita suap. Bagaimanapun, belum tentu mereka itu semuanya jujur, kata Robin. Benar juga. Nanti akan ku coba mencari informasi siapa yang bisa kita suap agar kita bisa menjenguk Simon dan Evander di penjara, kata Ramendra tampak tersenyum bersemangat. Di Star Hill saat ini, Daniel, Rico dan Ryan baru saja mendengar kabar bahwa Ivan sudah mulai sadar. Hanya saja David dan Kevin masih juga belum bangun dari koma. Bagaimana Ryan? Apakah kita harus menjenguk Ivan di rumah sakit? Tanya Daniel meminta pendapat dari Ryan. Aku rasa tidak perlu. Aku tidak berani pergi ke Metro City. Bagaimanapun aku khawatir Ramendra telah mengirim orang-orangnya untuk memantau dan mencelakai kita, kata Ryan. Apa yang perlu ditakutkan? Jika memang mati ya dikubur, kata Rico yang terkenal tidak memiliki rasa takut dan gampang naik darah itu. Aku mendengar Paman Draco tidak berada di Metro City. Sudah lama dia pergi mencari keberadaan Jerry. Aku khawatir jika Ramendra akan mengambil kesempatan di saat Paman Draco tidak berada di tempat, kata Ryan mengemukakan pendapatnya. Menurutku, kita memang harus ke Metro City untuk menunjukkan kepedulian kita kepada Ivan, juga memberi semangat kepada Pak Regan. Bagaimanapun David dan Kevin juga sahabat kita, kata Daniel. Begini saja. Jika memang kalian ingin mengunjungi Ivan, sebaiknya kita meminta pendapat kepada Tuan Bari. Jika dia mengizinkan, maka ayo kita berangkat, kata Ryan.
Mereka bertiga lalu sepakat untuk meminta pendapat sekaligus persetujuan dari Tuan Barry. "Kau telepon saja Tuan Barry itu Ryan," kata Daniel. "Baiklah," kata Ryan sambil mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon ke nomor Tuan Barry. "Halo," kata Tuan Barry begitu panggilan itu terhubung. "Selamat malam Tuan Barry," kata Ryan. "Selamat malam juga. Ada apa kau meneleponku Ryan?" tanya Tuan Barry. "Tuan Barry, kami mendengar kabar bahwa Ivan Patrick telah sadarkan diri di rumah sakit Metro. Kami berencana ingin mengunjungi mereka," kata Ryan menceritakan maksudnya menelepon Tuan Barry tersebut. "Kapan kalian akan berangkat?" kata Tuan Barry menanyakan kapan ketiga pemuda itu akan berangkat ke Metro City. "Mungkin besok pagi Tuan," kata Ryan. "Sebenarnya aku sangat berat untuk melepaskan kalian pergi ke Metro City. Ini karena beberapa mata-mata kita telah memberitahu bahwa kalian bertiga saat ini menjadi sasaran Ramendra. Mereka bahkan berencana akan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh kalian bertiga," kata Tuan Barry. "Aku telah mempersiapkan pengawalan yang ketat untuk kalian bertiga. Kau Ryan, coba kau lihat keluar sekarang," kata Tuan Barry. "Ada apa di luar Tuan?" tanya Ryan penasaran. Namun dia tetap juga melangkah ke arah pintu dan menjengukkan kepalanya keluar. Setelah Ryan memperhatikan keadaan di luar, kini dia melihat beberapa kelebat bayangan orang-orang yang bersembunyi di antara tanaman bunga dan beberapa lagi berada di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan. "Siapa mereka ini Tuan?" tanya Ryan mendadak pucat. "Mereka itu adalah anak buah Harry dan anak buah Jeff yang aku tugaskan untuk mengawal kalian bertiga. Arslan bahkan ada di sana," kata Tuan Barry menjelaskan. "Apakah segawat itu keadaan saat ini Tuan?" tanya Ryan. "Keadaan bahkan bisa lebih gawat lagi. Ini karena mereka ingin agar kalian tidak menjadi batu sandungan bagi mereka dalam pelelangan nanti," kata Tuan Barry. "Lalu, bagaimana menurut Anda Tuan? Apa yang harus kami lakukan?" tanya Ryan dengan degup jantung yang berantakan saat ini. "Kalian bisa saja pergi. Namun kau harus berhati-hati. Usahakan agar kepergian kalian dirahasiakan. Jika tidak, maka aku tidak tahu lagi bagaimana harus melindungi kalian," kata Tuan Barry. "Jika begitu baiklah Tuan. Kami akan berangkat besok subuh melalui jalan darat. Beritahu kepada Tuan Syam bahwa kami akan berangkat ke Metro City dan kemungkinan akan tiba di sana sore hari," kata Ryan. "Kau hati-hati Ryan. Bawa serta Arslan bersama kalian. Aku akan segera menghubungi Tuan Syam sekarang," kata Tuan Barry lalu segera mengakhiri panggilan telepon tersebut. Bersambung. Episode sebelumnya. Ivan mulai sadarkan diri. Episode berikutnya. Kembali ke Metro City.